Dia itu bilang bahwa Tuhan itu tidak ada andilnya dalam acara ini sama sekali dan Hollywood adalah kota tak bertuhan. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Buat kalian yang baru datang, selamat datang. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jadi di channel Satu Cerita ini aku bakal bawain banyak cerita, mulai dari teori konspirasi, kasus-kasus yang belum terselesaikan, kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia, sampai cerita horor bakal aku bawain di channel ini. So, buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa subscribe karena kita bakal tayang 1 kali 1 minggu. So, hari ini satu cerita apa yang bakal aku bawain? Sini aku ceritain. Buat kalian yang ngikutin pemberitaan internasional pasti tahu kalau misalkan saat ini di Los Angeles sedang terjadi kebakaran hebat guys yang menyapu banyak sekali wilayah di sana. Dan banyak juga rumah-rumah dari artis Hollywood yang terkena dampak dari kebakaran ini, yaitu ada Paris Hilton, James Wood, Mandy Moore, dan masih banyak lagi. Terus publik nih banyak bertanya-tanya, kok bisa sih, kenapa, dan kronologinya kayak gimana? Oke, jadi aku bakal ceritain mulai dari kronologi terjadinya kebakaran ini sampai teori-teori liar, teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat terkait kebakaran di Los Angeles. Bermula di tanggal 2 Januari, tepat 5 hari sebelum kebakaran terjadi, Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat itu udah ngasih peringatan tentang angin Santa Ana, yaitu angin yang kering banget dan kebakaran ekstrim yang mungkin terjadi. Besoknya, di tanggal 3 Januari, mereka mengeluarkan lagi nih peringatan yang namanya Fire Weather Watch. Jadi peringatan itu isinya adalah potensi angin utara ke timur laut yang akan merusak. Nah, dilihat-lihat nih potensi kebakarannya tuh bakal semakin ekstrim gitu ya kalau misalkan dilihat dari cuacanya. Akhirnya pada sore harinya mereka mengeluarkan lagi peringatan. Kali ini peringatan bendera merah soal cuaca kebakaran yang sangat berbahaya di daerah Los Angeles dan Ventura yang katanya bisa berlangsung sampai hari Jumat nanti. Status peringatan juga berubah jadi situasi yang sangat berbahaya. Tanggal 7 Januari jam 10.30 pagi sesuai dengan perkiraan dari peringatan sebelumnya gitu ya, ada angin yang berhembus kencang banget dan dari perbukitan di daerah Palisade yang merupakan bagian mewah gitu ya di Pacific Palisades, di perbukitannya itu muncul percikan-percikan api. Tapi karena anginnya kenceng banget gitu ya, seakan-akan menyapu dan mengipasi percikan-percikan api tadi, jadi api tadi langsung merembet ke wilayah Palisade yang lain. Gak nyampe 1 jam, pemerintah di sana akhirnya mengeluarkan peringatan untuk persiapan evakuasi dan menjelang tengah hari, akhirnya peringatan evakuasi tersebut dikeluarkan. Sementara evakuasi itu dilakukan, ternyata apinya udah nyebar banget ke perbukitan di Pacific Palisades. Jadi yang awalnya kebakarannya itu cuma 770 hektar, langsung meluas menjadi 1262 hektar. Nah, di bagian wilayah yang lain, di wilayah Eaton, kebakaran itu terjadi jam 6:18 malam. Dan dalam waktu 1 jam aja, kebakaran itu udah melalap habis 200 hektar guys. Karena di wilayah Eaton itu udah sama daruratnya gitu ya, akhirnya kota Santa Monica, wilayah yang lain mengeluarkan peringatan evakuasi juga. Nah, di sisi yang lain, di Palisade, 3.000 hektar sudah terlalap habis oleh api. 12 jam dari kebakaran pertama terjadi, jam 10.30 malam dilaporkan ada angin kencang yang berhembus dengan kecepatan 99 km per jam di dekat Altadena. Dan kemudian kebakaran ketiga pun terjadi di Sylmar. Menjelang pergantian hari di tengah malam, akhirnya puluhan ribu orang melakukan evakuasi dan penyelamatan diri gitu dari kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan barang-barangnya dan hanya membawa barang-barang yang bisa mereka selamatkan secepatnya. Di beberapa media berita pun, ternyata penyebab awal dari kebakaran ini tuh belum diketahui secara jelas guys. Dan menurut Jaksa Distrik Los Angeles, mereka itu sekarang fokus hukumnya adalah menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan rumah dari orang-orang yang ada di sana. Juga diharapkan masyarakat bisa membantu jalannya petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sana gitu. Mereka meminta akses untuk dipermudah. Dan katanya, kalaupun misalkan ada campur tangan manusia dalam kebakaran ini, pasti akan diusut tuntas dan segera ditangkap pelakunya. Saat ini laporannya ada 24 orang guys yang meninggal dunia dan ada beberapa yang dilaporkan hilang juga. Nah, karena keadaan di sana lagi chaos banget gitu ya, ternyata penjarahan juga marak banget di sana. Jadi ada
beberapa oknum gitu ya, yang mereka itu menyamar jadi petugas pemadam kebakaran supaya bisa dapat akses untuk keluar masuk rumah orang. Dan ketika mereka udah dapat akses itu, mereka menjarah barang-barang yang ada di sana. Katanya ada sekitar 10 orang setiap harinya guys yang ditangkap karena kasus pencurian atau penjarahan ini. Benar-benar nyari kesempatan dalam kesempitan banget. Kalian pasti penasaran dong, kerugian sebesar apa sih yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini? Kan mengingat Los Angeles itu adalah wilayah yang cukup besar dan lumayan terkenal gitu ya. Banyak juga artis Hollywood yang tinggal di sana. Jadi guys, katanya kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran Los Angeles ini menembus angka 2.446 triliun. Pas kebakaran ini terjadi juga banyak kritikan yang masuk untuk pemerintah gitu dari masyarakat. Karena ternyata reservoir atau waduk di sana tuh nggak berfungsi yang berkapasitas 440 juta liter. Bayangin guys, kapasitasnya gede banget dan nggak berfungsi di keadaan yang segenting ini. Kapasitasnya gede banget dan nggak berfungsi di keadaan yang segenting ini. Juga di sana mereka menemukan bahwa hidrannya itu pada kering. Kalau hidran-hidran mengering, tentu aja pemadam kebakaran bakal kesusahan untuk memadamin apinya. Masih berhubungan sama pemadam kebakaran, ternyata wali kota Los Angeles yang namanya Karen Bass, dia itu ikut disalahkan juga guys. Karena ternyata dia itu memotong anggaran pemerintahan untuk petugas pemadam kebakaran di sana. Jadi masyarakat tuh pada bilang, ini nih gara-gara anggarannya dipotong kan sekarang jadi kesusahan apa segala macam gitu. Pokoknya masyarakat ngeritik banget keras ke pemerintahan di sana termasuk wali kotanya. Nah guys, di tengah huru-hara kebakaran Los Angeles ini pasti nggak luput dari teori-teori liar, teori-teori konspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan aku bakal bahas beberapa di antaranya. Teori konspirasi yang pertama adalah perang ekonomi global terhadap Amerika Serikat. Jadi Alex Jones yang terkenal sebagai ahli teori konspirasi Amerika, dia itu nulis sesuatu di X nih. Dia bilang kalau misalkan kebakaran ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari rencana global untuk melancarkan perang ekonomi. Bahkan cuitannya si Alex Jones itu di-quote sama Elon Musk. Elon Musk itu nge-quote kalau pernyataan si Alex Jones itu benar guys. Tapi nggak lama dari itu Elon Musk langsung menghapus quote-nya tadi. Teori konspirasi yang kedua yang berkembang di masyarakat adalah pembentukan New World Order atau pemerintahan satu dunia. Jadi guys, waktu beredar nih foto-foto kebakaran di Los Angeles, netizen itu menangkap sesuatu yang lumayan aneh nih. Mereka itu menangkap pohon-pohon di sana, pohon-pohon palem dan tumbuhan di sana itu masih utuh, tapi rumah-rumah yang ada di sebelahnya dan kendaraan yang ada di sana pada hancur karena kebakaran. Karena rumah dan kendaraan yang hancur, sementara pohon-pohon dan tumbuhan itu enggak, masyarakat itu berspekulasi bahwa itu adalah serangan panas atau direct energy weapon yang targetnya itu adalah warga California. Serangan panas ini dikaitkan dengan pentargetan pemberantasan identitas nasional dan terbentuknya pemerintahan satu dunia atau New World Order. Teori yang ketiga adalah upaya pemberhentian pembangunan kereta api cepat yang didanai oleh China. Jadi katanya kebakaran Los Angeles ini direncanakan oleh Gubernur California, yaitu Gavin Newsom dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kenapa mereka merencanakan kebakaran Los Angeles itu? Karena katanya supaya tanah yang ada di sana itu nggak bisa dilakukan untuk pembangunan kereta api cepat yang didanai oleh China. Nah, kereta api cepat yang didanai oleh China ini akan membuka atau membuat pengembangan kota 15 menit. Kota 15 menit adalah model perencanaan kota di mana warganya itu bisa melakukan semua aktivitas dalam 15 menit. Misalkan berjalan kaki, bersepeda, pokoknya mobilitasnya itu cuma 15 menit. Konsep tersebut telah diputarbalikkan oleh kelompok sayap kanan yang mengklaim bahwa rencana tersebut dilakukan untuk menjebak orang-orang di daerah terpencil. Teori konspirasi keempat yang beredar di masyarakat adalah pembangunan Smart LA 2028. Smart LA 2028 adalah kota Los Angeles. Smart LA 2028 adalah rencana pembangunan Los Angeles menjadi kota berbasis AI, berbasis teknologi, dan menjadi kota yang lebih baik dari sebelumnya. Netizen ini berspekulasi kalau misalkan kebakaran ini sengaja dilakukan supaya Smart LA 2028 itu bisa dibangun dengan lebih mudah gitu kan, karena sebelumnya udah rata aja gitu Los Angeles. Dan masuk akal juga sih untuk pembangunan 3 tahun mungkin yang bisa dilakukan untuk menciptakan kota yang berbasis teknologi yaitu Smart LA tadi.
Beberapa agenda dari Smart LA itu ada yang lumayan menarik nih. Jadi katanya kalau Smart LA ini udah berjalan nih, pemerintah di sana itu bakal bisa mendeteksi kebakaran, kekerasan, pokoknya segala bentuk kriminal sebelum masyarakat menelpon atau menghubungi 911. Terus katanya kalau misalkan Smart LA sudah dibangun, penyandang disabilitas juga akan diberikan bantuan berupa teknologi gitu. Jadi supaya lebih memudahkan mobilitas para penyandang disabilitas. Rencana dari Smart LA juga katanya akan mengakses internet untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi benar-benar berbasis teknologi lah dan advance banget gitu. Semua yang ada di rencana Smart LA 2028. Pokoknya, kota Los Angeles ini akan disulap menjadi kota yang benar-benar aman, benar-benar canggih, benar-benar berbasis teknologi biar bisa memudahkan masyarakat yang tinggal di sana, yang belajar di sana, bahkan yang berlibur di sana, guys. Teori konspirasi lain yang beredar adalah katanya kebakaran ini sengaja dilakukan agar kejahatan-kejahatan dari artis Hollywood bisa ditutupi, guys. Jadi semua barang bukti dan jejak-jejaknya akan hilang karena kebakaran ini. Kalau kalian cari di internet gitu ya, lebih banyak lagi teori konspirasi tentang kebakaran Los Angeles ini, pasti bakal nemuin banyak banget. Mulai dari yang receh-receh sampai yang kalian bakal mikir, oh mungkin ini bisa jadi terjadi gitu. Namanya juga teori liar dan banyak orang yang dirugikan dari kejadian kebakaran LA ini, pasti banyak banget konspirasi-konspirasi yang muncul. Dan gak aneh juga sih kalau jadi perdebatan di antara netizen dan ramai banget di kalangan masyarakat. Selain teori-teori konspirasi tadi yang udah aku jelasin, ada juga beredar video nih yang digadang-gadang menjadi penyebab dari kebakaran Los Angeles, tapi bukan secara ilmiah. Netizen ini mengaitkannya sebagai karma. Kenapa disebut sebagai karma? Karena katanya ini adalah balasan, kebakaran ini adalah balasan dari perbuatan buruk yang telah dilakukan. Apa sih perbuatan buruknya? Di acara Golden Globe Awards yang dilakukan 2 hari sebelum kebakaran terjadi, MC-nya yang namanya Nikki Glaser, dia itu bilang bahwa Tuhan itu tidak ada andilnya dalam acara ini sama sekali, dan Hollywood adalah kota tak bertuhan. Lagi satu video yang viral banget, yaitu videonya Donald Trump yang bilang kalau misalkan tahanan Israel gak dirilis sebelum dia dilantik, dia akan membuat neraka di Timur Tengah. Nah ini tuh bener-bener kontroversial banget di tengah masyarakat yang lagi gencar-gencarnya menyerukan Free Palestine. By the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. Dan kalian tahu nggak guys, di LA itu ternyata ada rumah-rumah artis Indonesia juga. Dan katanya rumah mereka itu hanya terdampak sedikit dari kebakaran ini. Kayak Agnes Mo, Sarah Azhari, Stefani Putri, terus Uya Kuya, Nikita Willy, mereka tuh bilang kalau misalkan rumahnya itu nggak terdampak secara langsung gitu ya. Cuma mereka kena debu-debunya gitu. Dan asap-asapnya tuh mereka bisa lihat dari jauh. Aku juga turut prihatin buat teman-teman Indonesia yang mungkin lagi belajar di sana, lagi bekerja di sana gitu ya, atau melakukan kegiatan di sana yang terkena dampak dari kebakaran Los Angeles ini. Semoga selalu diberi keselamatan dan mendapatkan bantuan yang tepat. So, menurut kalian gimana guys soal kebakaran di Los Angeles ini dan teori-teori liar yang berkembang di masyarakat? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sekalian juga tulis di kolom komentar di bawah hal apa lagi atau cerita apa lagi yang harus aku bawain. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Dadah!